Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi dan teman-teman. Di sini saya Evirana Diloktiasti, NRP 600521104 dan Felicita Kartika Apriliona, NRP 013184000078 akan mempresentasikan materi mengenai gen dan perkembangan. Nah, di sini kami akan membahas paper yang berjudul Genetic Interaction Between SHOX2 and HOX Genes During the Regional Growth and Development of the Mouse Limb. Nah, table of content yang akan kami bahas, yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah materials and methods, yang ketiga adalah result, yang keempat conclusion, dan yang kelima adalah question. Nah, untuk materi yang pertama tentang introduction akan dijelaskan oleh Felicita. Baik, saya akan menjelaskan tentang introduction dari jurnal ini. Yang pertama yaitu gen merupakan materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu tertentu, di mana pertumbuhan dan perkembangan anggota tubuh vertebrata bergantung pada gen homeobox dari keluarga HOX dan SHOX. Contohnya pada gambar di samping ini merupakan gambaran peran dari gen HOX. Misalnya pada banyak gen HOX ini dia bertindak secara khusus dalam perkembangan anggotan badan pada wanita yang pada gambar ini dan tikus yang terdapat pada gambar. Selanjutnya yaitu di mana regulasi gen HOX ini menunjukkan bahwa ekspresi mereka itu terjadi dalam dua fase utama. Yang pertama yaitu ekspresi gen yang dikaitkan dengan perkembangan anggota tubuh yang lebih proksimal yaitu stilopoda dan zeugopod. Yang kedua yaitu dikaitkan dengan perkembangan anggota tubuh distal atau autopod. Pada gen SHOX2, gangguan gen oleh SHOX2 ini secara luas menghasilkan unsur-unsur stilopodal yang sangat singkat pada tikus. Selanjutnya yaitu limb chondrogenesis, di mana chondrogenesis tungkai awal merupakan jaringan terdiferensiasi pertama yang menyerupai anatomi kerangka dewasa, di mana perkembangan dari 3 jaringan. Tungkai dimulai dengan mesenkim 1 yang tidak berdiferensiasi, kemudian beberapa di antaranya itu akan berdiferensiasi menjadi kondensasi 2, dan jaringan ini akan berubah menjadi tulang rawan. Limb chondrogenesis ini dimulai setelah tahap awal pembentukan tunas tungkai, di mana sel-sel mesenkimal berdiferensiasi menjadi kondrosit. Setelah fase proliferatif, kondrosit terdekat bagian tengah elemen berhenti membelah, kemudian akan mengalami hipertrofi dan mengekspresikan gen COL10A1, di mana itu merupakan sebuah proses yang dikaitkan dengan perpanjangan elemen kerangka. Contohnya pada gen RUNX2, di mana gen RUNX2 ini diekspresikan baik oleh kondrosit dan perikondrium, di mana ia sangat penting untuk hipertrofi kondrosit yang tepat dan pembentukan osteoblas, sehingga terjadi perpanjangan elemen rangka yang penting untuk pengembangan tulang rawan yang tepat. Sehingga gangguan gen HOX dan SHOX ini masing-masing akan menimbulkan fenotip regional di sepanjang sumbu proximodis, di mana ia akan menunjukkan kemungkinan bahwa gen-gen ini akan berfungsi bersama selama perkembangan anggota tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan fungsional antara gen SHOX2 dan HOX selama perkembangan tungkai tikus yang menunjukkan interaksi genetik. Selanjutnya yaitu untuk menunjukkan aspek redundansi selama pengembangan anggota tubuh dan berfungsi di hulu RUNX2 selama chondrogenesis. Selanjutnya yaitu material and methods. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan merupakan tikus. Garis tikus atau mouse lines yang digunakan adalah SHOX2FL, Rosa, CAG, Stop SHOX2, kemudian ada HOXD, HOXA, dan PRRX1. Yang kedua yaitu in situ hibridisasi, di mana menggunakan mikroskopi konfokal
di mana ia menggunakan tunas tungkai yang divisualisasikan dalam agarose lelehan rendah sebanyak 1%. Bagian optik tunggal diambil pada 403 menggunakan mikroskop konfokal Zeiss. Bagian ISH dilakukan pada cryosection 10 mm seperti yang dijelaskan sebelumnya, kecuali bahwa BM Purple digunakan untuk pengembangan sinyal. Probe yang digunakan adalah SHOX2, HOXD9, HOXA11, HOXD13, HOXA13, COL2A1, RUNX2, dan COL10A1. Selanjutnya yaitu RT-PCR. Dan yang keempat yaitu skeletal staining and length quantification, di mana kerangka tikus yang baru lahir diwarnai dengan alizarin red dan Alcyan blue menggunakan teknik standar. Panjang daerah bernoda alizarin red dari elemen stilopodal dan zeucopodal kanan diukur di bawah mikroskop menggunakan straightedge yang ditandai padat, memberikan pengukuran ke 1/10 mm terdekat, dan tidak ada perbedaan dalam panjang tubuh secara keseluruhan yang diamati antara hewan tipe liar dan hewan mutan. Selanjutnya yaitu grafik. Jadi grafiknya ini menggunakan plot bar dan plot interaksi yang dibuat menggunakan perangkat lunak GraphPad Prism. Peta panas pada gambar 2 itu dibuat menggunakan paket Gplots di R atau menggunakan aplikasi R Core Team. Yang keenam yaitu Statistical Analysis of Genetic Interaction, di mana untuk mengidentifikasi interaksi epistatik antara gen SHOX2 dan HOX selama pertumbuhan anggota tubuh, anggota badan dari 3 hingga 6 hewan diukur untuk masing-masing dari 36 genotip yang dianalisis. Kemudian analisis faktorial varians atau ANOVA dilakukan dengan menggunakan fungsi LM dalam R, mengingat SHOX2 dan HOXA serta HOXD sebagai faktor independen dan jumlah alel fungsional sebagai level atau kelompok di setiap faktor. Selanjutnya yaitu hasil. Untuk menyelidiki kemungkinan bahwa gen SHOX2 dan HOX ini berfungsi bersama selama perkembangan anggota tubuh, karakterisasi ekspresi gen SHOX2 dan HOX ini dilakukan menggunakan dual fluorescence in situ hybridization dalam embrio tunggal. Pada gambar di samping ini merupakan HOXD9, HOXA11, dan HOXD13 ini digunakan sebagai gen HOX representatif yang berfungsi di segmen individu di sepanjang sumbu proximodis. Pada hari embrionik 10.5 atau E10.5, transkrip SHOX2 menempati sebagian besar tunas tungkai yang memberikan efek tumpang tindih yang luas dengan setiap gen HOX. Selanjutnya yaitu pada E11.5 ini ekspresi SHOX2 terbatas pada anggota tubuh proksimal dan berbagi batas ekspresi distal yang sama dengan domain ekspresi HOXD9 dan HOXA11 yang secara selektif menandai zeugopod yang sedang berkembang. Pada HOXD13 secara diekspresikan dalam tunas tungkai distal dan dalam kaitannya dengan autopod yang sedang berkembang. Selanjutnya, pada gambar C1C, pada E12.5, ekspresi SHOX2 ini dipertahankan di tungkai proksimal, di mana HOXD9 dan HOXA11 ini ditekan dalam zeugopod dengan HOXD9 juga dinyatakan dalam digit yang berkembang. Pada HOXD13 dinyatakan dalam digit yang sedang berkembang, dan HOXA13 ini dia dinyatakan dalam digit dan karpal yang sedang berkembang. Hibridisasi in situ kromogonik pada E12.5 dan E13.5 ini menunjukkan gen SHOX2 dan HOX
ini diekspresikan dengan baik di luar maupun di dalam elemen stilopoda dan zygopod, di mana SHOX2 dan HOXA11 ini masing-masing diekspresikan dalam kondrosit yang berkembang biak dalam domain ekspresi masing-masing, di mana ekspresi yang menguraikan setiap elemen sesuai dengan perikondrium. Selanjutnya yaitu untuk menyelidiki ekspresi di dalam dan di sekitar elemen kerangka proksimal dilakukan in situ hibridisasi kromogenik pada bagian di E12.5 dan E13.5, di mana SHOX2, HOXD9, dan HOX11 itu semuanya diekspresikan dalam mesenkim di luar elemen, dan masing-masing memiliki beberapa ekspresi dalam perikondrium. Selanjutnya yaitu SHOX2 dan HOXA11 ini juga masing-masing dinyatakan dalam kondrosit yang berkembang biak dari elemen-elemen dalam domain ekspresi masing-masing. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Evira. Nah, kemudian ini adalah hasil yang kedua. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa adanya mutasi gen SHOX2 atau HOX dapat memunculkan fenotip dari individu tersebut. Jadi fenotip regional dan mereka ini memiliki kaitan, yaitu memiliki kaitan pada ekspresi yang dapat terkait erat. Nah, pada penelitian ini, di sini kami menentukan apakah gen ini dapat berfungsi bersama selama perkembangan anggota badan atau anggota tubuh pada tikus tersebut. Nah, tikus yang menyimpan mutasi pada SHOX2 ini, dia mengalami defisiensi lengkap pada klaster HOXD dan penghapusan yang bergantung pada klaster HOXA. Nah, kemudian kedua klaster ini disilangkan, kemudian anggota dan keturunan dianalisis untuk melihat bukti epistasis. Nah, bisa dilihat pada gambar 2A ini adalah epistasis antara mutasi yang kehilangan fungsi SHOX2 dan gen HOX selama pertumbuhan elemen stilopoda dan zygopodal. Nah, pada gambar yang A ini, penghapusan satu salinan SHOX2 tidak berpengaruh pada anggota tubuh yang baru lahir. Nah, kemudian tetapi mengarah ke humerus yang lebih pendek dalam HOXD 2/2 dengan jumlah N-nya yaitu 4-6 untuk setiap 4-6 untuk setiap genotip. Nah, arrowhead ini menuju ke humerus. Panah hitam ini adalah menunjukkan pada humerusnya. Next, Feli. Nah, kemudian untuk gambar yang B ini merupakan penghapusan kedua salinan SHOX2 yang memiliki efek yang lebih kuat pada pertumbuhan ulna di HOXA-CPC daripada di tipe liar. Nah, untuk jumlah N-nya juga sama, kurang lebih 4-6 untuk setiap genotipnya. Nah, kalau yang tadi humerus, kalau yang panah ini, dia menunjukkan ulna. Jadi kalau misalkan di ulna ini adanya SHOX itu dikeluarkan dari mesenkim tungkai. Nah, dia ini memiliki ulna yang lebih pendek yang tidak proporsional ketika gen HOXA ini secara bersamaan terganggu. Jadi, panjangnya yaitu 25% lebih pendek daripada yang diharapkan jika gen HOXA ini mempengaruhi hasil SHOX2. Jadi, mempengaruhi mutasi dari SHOX2. Next, Feli. Nah, kemudian ini adalah plot interaksi yang menunjukkan efek yang tidak proporsional, seperti yang ditunjukkan oleh garis non-paralel dari masing-masing mutasi SHOX2 di setiap background dari HOX-nya. Nah, kalau yang gambar A yang atas ini adalah panjang dari humerusnya, kalau misalkan yang B ini adalah panjang dari ulnanya. Bisa dilihat pada garis HOXD dan HOXA. Kalau yang atas itu adalah HOXD, yang bawah HOXA-nya. Nah, data diplot sebagai min kurang lebih SEM, efek mutasi SHOX2 berbeda secara signifikan di setiap background dari HOX dibandingkan dengan HOX yang tipe liar. Jadi, secara keseluruhan terdapat epistasis antara fungsi alel dari gen SHOX2 dan HOX, di mana adanya hal ini disebabkan karena adanya modulasi dosis dari gen yang relatif menghasilkan perubahan yang bertahap dalam jangka panjang pada kerangka individu dari embryo tikus ini. Next, Feli. Nah, kemudian
Pada gambar ini juga dijelaskan tentang peta genotip-fenotip yang menunjukkan efek mutasi SHOX2 pada panjang kerangka di berbagai background dari HOX yang diatur dalam dosis yang menurun baik di tungkai depan dan di tungkai belakang. Jadi kalau yang atas ini adalah decreasing dari HOX dose sama, kemudian yang atas ini diamati adalah humerus femur. Jadi panjang humerus dan femurnya. Tapi kalau misalkan yang bawah ini yang diamati adalah panjang dari ulna dan tibia dengan menurunkan atau decreasing dosis dari HOX-nya. Next. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah epistasis antara gainofungsi SHOX2 dan gen HOX selama pertumbuhan stilopod. Jadi di sini berfungsi untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana peran dari SHOX2 dalam pertumbuhan anggota badan pada embrio tikus. Nah, di sini juga dapat dilihat efek peningkatan fungsi dari SHOX2 pada anggota tubuh yang sedang berkembang. Nah, apakah nanti di sini kita akan melihat apakah ekspresi berlebihan dari SHOX2 ini dapat menyebabkan pemanjangan anggota tubuh seperti yang telah dilakukan pada manusia, SHOX pada manusia. Nah, kemudian dapatkan hasil bahwa gen SHOX dan HOX ini berfungsi bersama-sama dan kemudian di sini dapat dilihat pada gambar A ini, pada gambar 3A ini, di sini adalah SHOX pada SHOX2-ISH pada tipe liar dan anggota badan rosa SHOX2 di embrio 12.5. Nah, kemudian yang di gambar B-nya ini adalah hasil PCR waktu nyata yang menentukan tingkat SHOX2 relatif pada hewan tipe liar dan rosa SHOX2 di seluruh tunas kaki depan pada embrio 10.5 dan tunas kaki depan pada embrio 12.5 proksimal. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa untuk setiap tingkatan pada hasil RT-PCR ini, untuk setiap tingkatan terjadi peningkatan rata-rata kurang lebih 2 sampai 2,5 kali lipat dibandingkan dengan tipe liarnya. Next, kali. Nah, kemudian ini untuk gambar yang C-nya. Jadi, untuk gambar yang kanan ini adalah kerangka kaki depan yang baru lahir. Kemudian baru lahir menunjukkan efek ekspresi berlebih dari SHOX2 pada background tipe liar dan SHOX2C. Nah, yang ini. Kalau yang atas ini yang SHOX2, yang bawahnya SHOX2C. Nah, di sini panahnya ini menuju ke humerus. Jadi, di sini dia mengalami pemendekan. Itu. Nah, kemudian yang kiri adalah plot interaksi yang menampilkan efek ekspresi berlebihan SHOX2 dalam tipe liar. Nah, data di plus sebagai min, efek rosa SHOX2 secara signifikan berbeda di setiap latar belakang. Lanjut, Feli. Nah, kemudian ini adalah gambar 3 ini adalah newborn fur limb skeleton. Nah, jadi di sini kita menemukan bahwa pada HOXA2 terdapat modulasi bertingkat dari level SHOX2 yang efektif melalui ekspresi di bawah dan di atas yang memberikan perubahan bertahap. Nah, dengan demikian SHOX2 ini cukup untuk mendorong pertumbuhan humerus tanpa adanya klaster dari HOXA dan HOXD, tetapi hanya secara terbatas dan tidak efisien. Nah, pada data ini menunjukkan bahwa fungsi gen SHOX2 dan HOX biasanya bersinergi untuk mendorong pertumbuhan humerus yang kuat. Next kali. Nah, kemudian pada ini adalah mutasi independen dari gen SHOX2 dan HOX menghasilkan penundaan yang serupa dalam pematangan kondrosit humerus. Yang ditampilkan adalah hibridisasi in situ dan pewarnaan histologis bagian kaki depan pada embrio 14.5. Nah, pada gambar ini bisa dilihat untuk menyelidiki dasar seluler dari pemendekan ekstremitas pada mutan SHOX2 dan HOX. Nah, di sini dilanjutkan penelitian untuk memeriksa ekspresi penanda dan pengatur kondrogenesis. Nah, pada penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya keterlambatan dalam kondrogenesis humerus terkait dengan hilangnya atau pengurangan tingkat RUNX2 ketika SOX2 dihapus di mesenkim ekstremitas. Nah, untuk memastikan apakah mutan dari SOX2 dan HOX ini memiliki penundaan yang sama pada kondrogenesis, maka dari itu di sini teliti ekspresi dari COL2A1, RUNX2, dan COL10A1 tipe liar SHOX2C dan HOXAC. Nah, kemudian next, Feli. Nah, kemudian untuk gambar yang 4B ini,
pada pewarnaan hematoxylin dan eosin menunjukkan bahwa anggota badan tipe liar mengandung kondrosit hipertrofik. Sedangkan SHOX2 dan HOX2 serta HOXD tidak memiliki sel-sel ini. Nah, bisa dilihat pada kotak yang sudah ditunjukkan tadi. Lanjut. Nah, kemudian yang gambar 5 ini adalah gangguan dari gen HOX yang memberikan penurunan sementara ekspresi dari SHOX2 di tunas tungkai awal dan kurangnya ekspresi SHOX2 di perikondrium. Nah, seperti yang terlihat melalui hibridisasi in situ. Nah, yang ini menunjukkan pada tipe wild type-nya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu adalah gen HOXA, D, kemudian ada gen HOXA dan HOXD. Nah, adanya regulasi ini dapat mencerminkan transaktivasi oleh protein HOX dan regulasi yang tidak langsung melalui molekul perantaranya. Jadi, ketika ada down regulasi dari ekspresi SHOX2 ini bersifat sementara, kemudian HOXA, HOXD menunjukkan ekspresi SHOX2 yang mirip pada embrio 11 dengan tipe liar, meskipun memiliki perbedaan morfologi dari tungkai yang sangat drastis. Nah, kemudian dilakukan ISH pada bagian tipe liar dan anggota badan mutannya. Nah, baik pada tipe liar maupun tipe mutan menunjukkan kontrol transkripsi SHOX2 yang dimediasi HOX dalam populasi sel ini sangat terbatas. Nah, namun ada kekurangan ekspresi dari SHOX2 pada perikondrium humerus pada mutan. Nah, sebagai ekspresi dari perikondrial, SHOX2 ini dia ini sangat berdekatan dengan zona pematangan, yaitu pada HOXA. Next. Nah, kemudian yang untuk gambar B ini adalah pada wild type pada embrio 11.25 dan kemudian yang sebelah kanan ini adalah pada embrio 14.5. Nah, pada embrio 14.5 ini SHOX2 diekspresikan dalam kondrosit yang berkembang biak dan perikondrium hewan tipe liar, tetapi ekspresi secara selektif tidak ada dalam perikondrium HOXA, HOXD hewan. Nah, perlu diketahui bahwa pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan genetik antara gen SHOX2 dan HOX selama pertumbuhan dan perkembangan pada segmen tungkai embriotikus. Nah, di sini dianalisis mengenai ekspresi relatif selama perkembangan normal menggunakan gen HOX yang representatif yang menunjukkan bahwa mereka memiliki perubahan ekspresi terkait yang terjadi dalam domain luas di sepanjang sumbu proximodistal. Nah, di sini kemudian dimanipulasi tingkat ekspresinya yang relatif dengan gen SHOX2 dan HOX yang menunjukkan penyesuaian elemen kerangka individu melalui interaksi epistatik yang terjadi pada beberapa tungkai di vertebrata ini. Nah, pada analisis ini secara ekstensif menyelidiki hubungan genetik dari gen SHOX dan HOX yang di sini juga terdapat beberapa hasil yang sangat menarik. Ketika gen-gen ini secara independen dan sepenuhnya dihapus, mereka memberikan fenotip yang menonjol. Meskipun mereka juga memiliki beberapa kemampuan untuk mentolerir perubahan dosis menengah. Nah, kemudian kesimpulannya akan disampaikan oleh Feli. Baik, sehingga dari analisis peneliti yang dilakukan secara ekstensif ini akan menyelidiki hubungan dari genetik gen SHOX dan HOX ketika gen-gen ini secara independen dan sepenuhnya itu dihapus. Dan ia akan memberikan fenotip yang menonjol, di mana respon fenotipik yang relatif ini akan berbeda dengan perubahan yang terjadi akibat gangguan SHOX2 dan HOX secara bersamaan. Dalam kasus ini, di mana anggota badan yang jauh lebih sensitif terhadap gangguan SHOX2 dan HOX itu akan memberikan perubahan fenotip yang kurang drastis, namun dia lebih luas. Dengan demikian, interaksi genetik ini biasanya memberikan kemampuan untuk menyangga efek dari beberapa variasi dalam tingkat produk gen. Sehingga hal ini itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan fungsional antara gen SHOX2 dan HOX selama perkembangan tungkai tikus yang menunjukkan interaksi genetik. Sehingga di mana penjelasan mekanisme biokimia yang mendasari kerjasama SHOX dan HOX ini akan sangat menarik, di mana protein SHOX dan HOX ini dapat
Misalnya secara terkoordinasi mengikat enhancer umum, mengikat enhancer yang berbeda yang secara sinergis mengaktifkan transkripsi atau mengatur gen target yang berbeda dengan sendirinya untuk bertindak secara koordinasi atau kooperatif. Selanjutnya dengan demikian mengidentifikasi daerah genom yang terikat oleh protein SHOX2 dan HOX selama perkembangan anggota badan dapat membantu untuk menjelaskan dasar interaksi genetik mereka. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dilanjut saat pertemuan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.